Penelitian terkini menyebutkan alam semesta punya kemiripan dengan otak manusia, hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Jaringan saraf di dalam otak terdiri dari sekitar 86 miliar neuron, sedangkan alam semesta yang sudah tersingkap punya sekitar 100 miliar galaksi. Struktur galaksi dan sel saraf juga serupa. Keduanya merupakan jaringan rumit yang menghubungkan serat panjang mirip benang. Di masing-masing sistem, seratnya cuma sekitar 30% dari massa total, sedangkan 70%-nya lagi berupa air di dalam otak atau energi gelap di alam semesta. Koneksi antar galaksi dan antar sel saraf ternyata juga sangat mirip. Proses di dalamnya mengikuti prinsip fisika yang sama. Meski begitu, sebagian peneliti mengklaim kemiripan antara otak dan alam semesta cuma terlihat dari luarnya saja. Otak kita menangkap berbagai detail kecil dan mengaitkannya, hingga akhirnya terbentuklah kesimpulan sebetulnya otak dan alam semesta ini tidak punya kesamaan layaknya otak adalah miniatur alam semesta. Selama miliaran tahun ke depan, alam semesta bisa saja terus mengembang sampai bintang tidak bisa terlihat lagi. Untuk mengubahnya menjadi lubang hitam, bumi perlu dimampatkan sampai seukuran kelereng. Sedangkan matahari perlu dipadatkan sampai diameternya 6 km. Galaksi ledakan bintang adalah galaksi yang sedang melahirkan sejumlah bintang dalam kecepatan tinggi. Fenomena ini biasanya terjadi setelah dua galaksi saling menyatu. Bumi cuma punya satu satelit alami, sedangkan Jupiter punya sedikitnya 79 satelit. Alam semesta tidak cuma menyuguhkan planet Katai, tapi juga galaksi Katai. Galaksi Katai kita punya 1000 hingga miliaran bintang. Nah, kalau galaksi Bima Sakti kita memiliki 250 sampai 400 miliar bintang. Sejauh 250 juta tahun cahaya dari bumi, terdapat lubang hitam supermasif yang mengeluarkan bunyi paling rendah di seluruh alam semesta. Kekuatannya 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 kali lebih rendah dari suara yang bisa kita tangkap. Planet Keltnane b berjarak 670 tahun cahaya dari bumi. Planet ini mirip dengan Jupiter yang sangat panas, ukurannya jumbo, suhunya ekstrim, dan masanya kurang lebih sama dengan Jupiter. Suhu Keltnane b di siang hari sangat tinggi, hingga bisa mengoyak molekul di dalamnya. Molekul cair yang melayang di angkasa akan membentuk bola. Hal yang sama juga terjadi di orbit rendah bumi. Galaksi Bima Sakti membentang sejauh 105.000 tahun cahaya. Semua planet di tata surya kita muat dimasukkan ke celah antara bumi dan bulan. Malahan sisa celahnya juga masih ada. Lubang hitam bisa melakukan spaghettifikasi saat objek melewati horizon peristiwa. Kemudian tarikan gravitasi lubang hitam akan meregangkan dan menekannya dari arah yang berlawanan. Para astronom mengidentifikasi galaksi pusaran sebagai benda langit pertama yang berbentuk spiral. Lengan panjangnya terdiri dari gas, bintang, dan taburan debu halus. Di bumi, kita cuma bisa mengamati 5% dari seluruh alam semesta. Bintang yang terlalu dekat dengan lubang hitam bisa koyak dengan gaya gravitasinya. Planet raksasa WASP-12b berjarak 1.400 tahun cahaya dari bumi, dan sebagian besarnya terdiri dari gas. Planet ini diprediksi akan hancur karena orbitnya sangat dekat dengan bintang induknya. Dalam waktu sekitar 10 juta tahun lagi, WASP-12b akan ditelan oleh bintang rakus itu. Menurut perkiraan, galaksi Bima Sakti dan Andromeda akan bertabrakan dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Kemudian akan terbentuk galaksi elips raksasa. Enceladus, salah satu satelit mini milik Saturnus, memantulkan cahaya matahari hampir sebanyak 90%. Akibatnya, satelit ini menjadi salah satu objek yang paling terang di seluruh tata surya. Karena tidak banyak menyerap cahaya matahari, suhu di permukaannya juga sangat dingin, bisa mencapai minus 200 derajat Celcius. Gunung tertinggi di tata surya yaitu Olympus Mons di Mars. Tingginya saja 3 kali gunung Everest. Kalau diamati dari puncaknya, lereng Olympus Mons akan tertutup oleh garis lengkung planet.
Di tata surya kita, cuma Merkurius dan Venus yang nggak punya satelit alami. Para ilmuwan berencana mengirimkan droid ke Mars agar planet ini punya banyak alat berat. Droid tersebut terbuat dari bahan yang lebih kuat agar gravitasi Mars juga makin kuat. Objek di planet merah ini memang 3 kali lebih ringan daripada di bumi. Satelit terbesar Pluto bernama Charon. Ukurannya 2 kali lebih kecil dari si planet Katai. Karena itulah Charon terkenal sebagai satelit terbesar berdasarkan ukuran planet induknya. 3 bola golf mendarat di bulan setelah diluncurkan dalam misi Apollo 14. Menurut para ahli matematika, lubang putih kemungkinan ada, meskipun belum bisa ditemukan. Kalau melihatnya, kita tidak akan bisa memasuki lubang putih dari sisi luar. Meski begitu, cahaya dan berbagai materi akan terpancar keluar. Planet kita berotasi penuh selama 1 hari. Kalau matahari, lain lagi, ukurannya sangat besar sehingga perlu waktu selama 25-35 hari di bumi untuk berotasi penuh. Bentuk bulan tidak bulat sempurna, tapi menyerupai bentuk telur karena pengaruh gravitasi bumi. Pakaian luar angkasa melindungi astronot dari perubahan suhu ekstrim saat mereka berjalan di ruang angkasa sana. Suhunya bisa berubah dari minus 160 derajat Celcius ke 120 derajat Celcius. Bintang neutron terbentuk dari supernova runtuh. Kemudian bintang ini berotasi dengan sangat cepat, sekitar 60 kali per detik. Tapi kadang kecepatannya bisa naik sampai 600 kali per detik. Pada tahun 2007, para astronom mulai mendeteksi sinyal radio super ringan dan kuat bernama Fast Radio Burst. Sumber sinyal ini berjarak hingga miliaran tahun cahaya. Saat menjelajah ruang angkasa, astronot sering melihat kilatan cahaya. Fenomena ini disebabkan oleh sinar kosmik yang tertangkap oleh saraf optik. Keliling Pluto di ekuatornya sejauh jarak dari Roma ke New York. Saat mendarat di planet GJ504b, kamu akan melihat planet ini bersinar. Jaraknya cuma sejauh 57 tahun cahaya dari bumi. Planet ini memerangkap panas yang telah terbentuk. Warnanya magenta gelap, mirip bunga ceri. Dari semua planet di tata surya, 1 hari di Jupiter paling singkat, cuma 9 jam 50 menit. Karena rotasinya yang cepat, bentuk Jupiter tidak bulat sempurna, tapi agak pipih. Venus punya gunung berapi terbanyak di seantero tata surya. Jumlahnya sekitar 1.600-an, tapi kebanyakan sudah tidak aktif. Permukaan Merkurius berlekuk. Saat inti besinya dingin, kerak planetnya menyusut. Akibatnya permukaan Merkurius jadi nggak rata. Pasta nuklir di dalam bintang neutron dipercaya sebagai bahan paling kuat di alam semesta. Pasta neutron ini bisa 10 miliar kali lebih kuat dari baja. Sebagian ilmuwan meyakini lubang hitam gak punya horizon peristiwa atau area yang tidak bisa dilalui kembali. Lubang hitam cuma bisa menjebak objek untuk sementara waktu. Kemudian materi dan energinya akan keluar dalam wujud lain. Di setiap misinya, Apollo perlu 15 pakaian luar angkasa. Masing-masing dari 3 anggota kru utama perlu 3 pakaian, 1 setel untuk pelatihan, dan satunya lagi untuk penerbangan. Ada juga baju cadangan yang dipakai untuk mengantisipasi kalau pakaian penerbangan mereka bermasalah. Nah, masing-masing dari ketiga anggota cadangan punya 2 pakaian luar angkasa, 1 untuk pelatihan, dan satunya lagi untuk penerbangan. Menurut perkiraan para ilmuwan, sebagian inti Merkurius masih cair, sehingga planet ini punya medan magnet, meskipun kekuatannya cuma 1%-nya bumi. Di antara planet lain di seluruh tata surya, Mars punya badai debu yang paling kuat. Badai ini bisa bergejolak selama berbulan-bulan tanpa henti. Planet Kepler-16b berjarak 245 tahun cahaya dari bumi. Di sana mataharinya ada 2. Bobotnya sama dengan Saturnus, tapi lebih padat. Astronot perlu waktu sekitar 45 menit untuk memakai pakaian luar angkasa. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu 1 jam untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Bola api yang melesat itu adalah meteor benderang yang memasuki atmosfer bumi, tapi kemudian meninggalkannya lagi. Triton, salah satu satelit Neptunus, mengorbit planet induknya dengan arah berlawanan. Cuma satelit besar ini yang punya perilaku unik seperti ini.
Triton juga terus mendekati Neptunus. Para ahli memperkirakan suatu saat nanti satelit ini akan tertarik oleh gravitasi Neptunus. Kemudian akan menjadi cincin yang melingkari raksasa gasnya. Jarak Haumea ke bumi lebih jauh daripada ke Neptunus. Planet kerdil yang terlihat unik ini mengorbit sabuk Kuiper atau cincin es berbentuk donat yang mengelilingi matahari. Haumea punya 2 bulan, berbentuk lonjong dan berotasi penuh selama 4 jam di bumi. Wah, ini nih objek langit terkeren kita. Planet Katai ini dikelilingi oleh sejumlah cincin yang sangat tipis yang kemungkinan terbentuk oleh tabrakan purba. Periode revolusi Neptunus selama hampir 165 tahun di bumi. Dengan kata lain, sejak ditemukan pada tahun 1846, raksasa gas ini baru mengitari matahari sebanyak 1 kali. $13,8 miliar tahun yang lalu, luar angkasa kita mengalami ledakan misterius. Peristiwa dahsyat ini telah melahirkan bintang, planet, asteroid, galaksi, dan objek luar angkasa lain. Kita semua pasti sudah familiar dengan teori Big Bang, tapi nggak ada yang tahu pasti kronologinya, asal-muasalnya, dan fase sebelum alam semesta ini terbentuk. Sebagian ahli meyakini alam semesta telah menyempit dan meluas sampai berkali-kali. Pada tahun 1991, seorang kosmolog dari Universitas Stanford bernama Andre Linde menerbitkan artikel. Dia berpendapat kalau alam semesta ini kemungkinan telah diciptakan di laboratorium. Menurutnya, peradaban maju di luar sana telah menciptakan alam semesta kita. Peradaban ini menghasilkan kosmos baru yang kemudian membentuk planet, bintang, dan makhluk hidup cerdasnya. 30 tahun kemudian, banyak ilmuwan mulai mempertimbangkan teori Andre. Mereka juga membahas hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai peradaban maju. Menurut teori ini, peradaban maju telah menambahkan teknologi yang bisa menciptakan alam semesta baru dari ketiadaan. Proses ini terjadi melalui quantum tunneling atau penerowongan kuantum, yaitu saat atom bisa muncul di seberang penghalang. Tapi menurut hukum fisika kita, hal seperti ini nggak mungkin terjadi. Jadi begini contoh kecilnya, kamu nggak akan bisa ngelewatin tembok tinggi di hadapanmu tanpa bantuan tangga atau nyari jalan lain kan? Masa iya tiba-tiba kamu bisa menembusnya kayak hantu? Di dunia kita, hal ini nggak mungkin terjadi. Tapi peradaban yang lebih maju mungkin bisa melakukannya karena mereka tahu cara membuat semesta baru. Dalam skala kosmik saat ini, mungkin kita termasuk peradaban kelas C, jadi kita nggak tahu cara memunculkan kembali suatu hal. Misalnya, saat bumi sudah kehilangan matahari sebagai bintang induknya. Kalau berhasil menjadi peradaban kelas B, mungkin kita akan belajar menyesuaikan kondisi supaya bisa hidup mandiri dari matahari. Artinya, kita akan bisa hidup tanpa kehadirannya. Kemudian, setelah naik level ke kelas A, kita akan tahu cara nyiptain kondisi kosmik dan ngebentuk kosmos kita sendiri di laboratorium. Kita mempersepsikan dunia ini dalam bentuk 3 dimensi. Ada timur dan barat, utara dan selatan, serta atas dan bawah. Ada juga dimensi waktu yang bikin kita bisa ngebedain antara masa lalu dan masa depan. Dimensi kelima akan merepresentasikan satu dimensi ruang lain. Teori keberadaannya pertama kali diusulkan pada tahun 1920 yang terinspirasi dari teori gravitasi Albert Einstein. Menurut teori ini, ruang dan waktu dibelokkan oleh materi dan energi. Kita nggak bisa ngelihat 4 dimensi ini, tapi bisa tahu pergerakan dan efeknya pada gravitasi. Kemudian, ada aspek lain seperti gaya elektromagnetik dan kekuatannya lebih dari 1000 kali lipatnya gravitasi. Kekuatan ini bisa ngejelasin proses yang terjadi dalam dimensi ruang, dan dimensi kelima terdistorsi secara kasat mata karena kita nggak bisa mengamatinya. Konsep ini terdapat dalam teori dawai yang menganggap alam semesta ini seperti dawai super kecil dari massa dan energi, jadi bukan sebagai partikel. Massa dan energi ini bergetar dalam ruang dan waktu 10 dimensi karena 6 dimensinya tergulung ke ukuran yang lebih kecil dari atom tunggal. Dengan begini kita bisa menganggap alam semesta seperti pulau 3D yang melayang-layang dalam ruang dan waktu 10 dimensi. Selain itu, dimensi kelima mungkin bisa jadi penjelasan yang sangat pas agar kita lebih memahami soal materi gelap. Materi tak kasat mata ini punya massa, tapi kita nggak bisa melihatnya. Materi biasa juga nggak bisa berinteraksi dengannya.
85% dari total materi di alam semesta kita ini terdiri dari materi gelap. Karena nggak cuma diam, alam semesta terus bergerak dengan menyempit atau meluas. Dulu, galaksi kita diperkirakan cuma ada 100 miliar, tapi ternyata ada lebih dari 1 triliun. Semua galaksi ini terus menjauh, makanya para ilmuwan menyatakan kalau alam semesta ini terus mengembang. Ada ruang hampa di sela-sela galaksi yang jaraknya bisa mencapai jutaan tahun cahaya. Kelihatannya sih kosong, tapi di situ kemungkinan ada lebih banyak materi daripada di dalam galaksi. Biasanya bintang nggak bisa terbentuk di sela-sela area ini karena materinya kurang padat, tapi banyak juga yang tergolong sebagai bintang antar galaksi. Misalnya saja, gugusan galaksi Virgo yang 10%-nya berupa bintang antar galaksi. Kita memang nggak tahu persis proses terbentuknya gugusan ini hingga semua galaksi tersebut ada di posisinya, tapi ada 2 kemungkinan. Pertama, bintang saling bertabrakan, menyatu atau terbang melewati galaksi lain hingga menjauhkannya dari galaksi induk. Kemungkinan kedua, lubang hitam supermasif telah mempercepat gerak bintang sampai sangat ngebut karena jarak keduanya terlalu mepet dan akhirnya bintang ini terlontar dari galaksi induk. Dengan magnet raksasa, kita bisa menarik objek lain dari lubang hitam. Tapi syaratnya, medan magnet di dekat lubang hitam supermasif ini sekuat medan gravitasi lubang hitam. Skenarionya akan berlainan kalau materi ini telah melewati horizon peristiwa lubang hitam. Gaya gravitasi di sini sangat kuat, sampai-sampai cahaya pun gak akan bisa lolos dari jeratnya. Untuk menjauh dari situ, materi ini perlu bergerak minimal sengebut kecepatan cahaya. Jadi energinya harus sangat banyak, tapi kita bisa memanfaatkan magnet kalau suatu objek hampir masuk ke lubang hitam. Dalam bayanganmu, lubang hitam mungkin seperti hamparan ruang hampa di luar angkasa, tapi Bima Sakti kemungkinan besar dipenuhi ribuan lubang hitam kecil yang melayang-layang di sekitarnya. Saat mati, bintang akan menghancurkan dirinya dalam ledakan supernova. Dalam peristiwa ini juga terjadi bencana energi. Selama ledakan, inti bintang akan sangat padat hingga materi di dalamnya nggak bisa keluar sama sekali. Sementara itu, bagian utama dari bintang meledak keluar dan sebagiannya runtuh ke dalam lalu menghasilkan lubang hitam. Makin besar bintangnya, makin besar juga lubang yang dihasilkan. Lubang hitam ini kemudian menelan semua objek yang mendekat, termasuk bintang lain. Saat tersedot ke lubang hitam, bintang akan runtuh karena pengaruh gravitasi kuat. Sebagiannya jatuh ke dalam lubang hitam, dan sebagian lainnya terlontar keluar dengan kecepatan tinggi. Beberapa lubang hitam kemungkinan telah terbentuk dengan cara lain. Di awal pembentukannya, alam semesta kita sangat kacau, suhu dan tekanannya sangat tinggi karena sedang berada dalam fase pembentukan seluruh kosmos. Dalam kondisi yang sesuai, kumpulan gas lama bisa menyusut dan menjadi lubang hitam. Ukurannya juga beragam, mulai dari beberapa kilogram sampai seberat ribuan matahari. Malahan, ada juga yang lebih besar dan lubang hitam gak benar-benar hitam, tapi gravitasinya sangat kuat dan semua objek yang sudah masuk ke situ gak akan bisa keluar. Lubang hitam melahap radiasi elektromagnetik seperti cahaya dan partikel antariksa. Karena selalu mengonsumsi materi, lubang hitam memancarkan cahaya gelap. Bumi kita nggak terlalu dekat dengan tepi tata surya yang ganas itu karena posisinya sebagai planet ke-6 dari luar. Para ilmuwan telah membuat tata surya kita dalam versi 3D dan di situ kita bisa ngelihat tepinya. Mereka perlu waktu 13 tahun untuk merancangnya. Batas ini disebut heliosfer luar. Di sini, angin surya dibelokkan dan dikembalikan oleh radiasi yang datang dari area kosong di luar tata surya. Dan angin ini mengalirkan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Di heliosfer dalam, terdapat matahari dan sejumlah planet berbentuk bulat, sedangkan lapisan luarnya nggak simetris. Ketidaksimetrisan ini disebabkan oleh matahari yang bergerak melintasi galaksi, kemudian bergesekan dengan radiasi di hadapannya. Berita luar biasa baru-baru ini tersebar di internet. NASA telah menemukan bukti adanya alam semesta paralel. Namun, apakah ini benar adanya? Ya, memang ada sedikit kebenaran dalam cerita ini, tapi tidak sesederhana itu. Mari kita pertimbangkan. Mungkin kamu pernah membaca artikel yang mengatakan NASA akhirnya menemukan alam semesta paralel. Kisah ini dipublikasikan secara luas dan orang-orang terbagi menjadi 2 kubu. Mereka yang menerima berita ini begitu saja dan mereka yang menganggapnya omong kosong belaka. Tapi, kedua kubu tersebut tidak sepenuhnya benar. Mari kita mulai dari awal. Penemuan ini dibuat oleh Anita milik NASA.
Nama ini merupakan singkatan dari Antena Transient Impulsive Antarctica. Antena ini dirancang untuk mempelajari neutrino. Neutrino adalah partikel kosmik berenergi tinggi. Partikel ini sangat kecil, tidak memiliki muatan dan hampir tidak memiliki massa. Triliunan partikel semacam itu melewati tubuh kita setiap detiknya dan kita bahkan tidak menyadarinya. Semua itu karena partikel-partikel tersebut hampir tidak memengaruhi materi biasa. Begitulah tidak pentingnya partikel-partikel tersebut. Rata-rata, sepanjang hidup kita, masing-masing dari kita terpengaruh oleh maksimal 1 neutrino. Jadi pada dasarnya, memburu neutrino itu seperti memburu hantu. Untuk menangkapnya, kamu harus mengirimkan seluruh aliran partikel ini melalui sepotong timah raksasa dan tebalnya harus triliunan mil. Pada saat yang sama, kamu memiliki peluang 50-50 untuk menghentikan salah satunya. Oleh karena itu, untuk mendeteksinya, para ilmuwan harus menemukan beberapa trik cerdas. Kita tahu bahwa neutrino seperti partikel-partikel lain yang serupa, datang dari luar angkasa. Mereka datang ke bumi dari matahari, bintang-bintang, dan bahkan dari Big Bang itu sendiri. Sebagian datang dari sumber yang sangat besar, seperti lubang hitam, supernova, pulsar, dan bahkan dari berbagai objek tak dikenal. Beberapa partikel ini memiliki energi yang sangat tinggi. Bagi para ilmuwan, neutrino inilah yang paling menarik. Anehnya, sebagian besar neutrino berenergi tinggi tidak datang dari jauh. Mereka terbentuk di sini, di dekat bumi. Proses ini memiliki nama yang lucu, yaitu hujan partikel. Apakah kita membawa hadiah untuk acara ini atau bagaimana? Nah, begini penjelasannya, secara sederhana. Partikel nenek masuk ke atmosfer bumi. Biasanya partikel ini memiliki energi yang sangat tinggi. Kemudian partikel ini menghasilkan beberapa anak yang memiliki energi lebih kecil. Masing-masing kemudian menghasilkan lebih banyak cucu, yang energinya bahkan lebih kecil daripada energi mereka, dan seterusnya. Hingga kita memiliki pohon keluarga raksasa partikel berenergi rendah. Pada akhirnya, mungkin ada miliaran partikel tersebut. Selama proses ini, tumpukan neutrino tercipta. Kemudian mereka mulai tenggelam jauh ke dalam bumi. Selama perjalanan mereka melalui planet ini, mereka menyentuh lapisan atas kerak bumi atau es. Misalnya, es Antartika. Ketika dihadapkan dengan semua rintangan ini, mereka menciptakan denyut radio. Dan seperti yang sudah kamu duga, ini adalah denyut radio yang ingin ditemukan oleh para ilmuwan. Ini mungkin mengejutkan bagimu, tapi Antartika cukup sepi. Menurutmu? Dan itulah mengapa tempat ini merupakan tempat terbaik untuk mempelajari partikel mikroskopis yang biasanya hampir tidak bisa dilacak. Tidak akan ada gangguan atau semacamnya. Kita bisa menangkap denyut-denyut ini dengan bantuan antena yang kuat. NASA menempatkan antena-antena ini di balon-balon yang bisa mengangkasa setinggi 32 km di atas permukaan bumi. Begitulah cara mereka melacak neutrino selama beberapa tahun terakhir. Baiklah, sekarang kita tahu apa yang dilakukan Anita. Tapi bagaimana dengan alam semesta paralel itu? Jangan khawatir, kita sedang menuju ke sana. Pada tahun 2018, Anita mulai menerima sinyal radio yang tidak normal yang menyebabkan kehebohan di komunitas ilmiah. Masih ingat bagaimana neutrino datang dari luar angkasa dan kemudian perlahan-lahan masuk ke dalam planet kita? Nah, baru-baru ini Anita telah menemukan neutrino yang tidak turun dari ruang angkasa seperti biasanya, melainkan naik dari bumi. Dengan kata lain, partikel-partikel ini yang disebut tau neutrino pada dasarnya melakukan perjalanan ke masa lalu. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Para ilmuwan pun mulai menelitinya. Pada awalnya mereka mengira bahwa mungkin itu adalah kesalahan detektor atau kesalahan dalam menafsirkan data. Tapi tidak, semuanya benar. Sesuatu yang sangat eksotis sedang terjadi. Jika demikian, pertama-tama kita harus mencari penjelasan sederhana. Bagaimana jika neutrino tau ini baru saja datang ke Antartika dari sumber lain? Mungkinkah mereka datang ke bumi dari sisi lain dan entah bagaimana melewati batas? Untuk menguji teori ini, para ilmuwan memutuskan untuk mencari bantuan dari observatorium neutrino keren lainnya yang bernama IceCube. Keren sekali. Observatorium ini terletak di dekat Kutub Selatan. Observatorium ini terdiri dari 5.160 detektor optik yang terkubur di dalam es. Dan semua detektor canggih ini dirancang untuk mendeteksi neutrino. Para peneliti Anita berkata, "Hai teman-teman, kami menemukan beberapa sinyal radio yang aneh. Bisakah kalian memeriksa dari mana sinyal-sinyal itu berasal?" "Tidak masalah," jawab IceCube dan memulai penelitian mereka. Dan hasilnya,
Mereka tidak menemukan apa-apa. Ya, Ice Cube sama sekali tidak mendeteksi sumber sinyal apapun. Ternyata, partikel-partikel aneh ini pada dasarnya muncul entah dari mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ilmuwan menguji banyak teori yang berbeda, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan situasi ini secara akurat. Kemudian Ice Cube menerbitkan sebuah artikel yang pada dasarnya mengatakan, "Tidak, kami tidak tahu dari mana sinyal-sinyal ini berasal dan bagaimana menjelaskannya dalam model standar alam semesta." Oh, sekarang semakin menarik. Jadi sinyal apa yang dimaksud dengan sinyal-sinyal ini? Setelah kehabisan penjelasan normal, para ilmuwan mulai mempertimbangkan ide-ide yang melampaui pemahaman kita. Salah satu darinya mengatakan bahwa mungkin partikel-partikel ini datang kepada kita dari alam semesta paralel di mana waktu mengalir ke arah yang berlawanan. Teori yang terdengar gila ini adalah hasil dari teori multiverse yang terkenal. Menurut teori ini, sekitar 14 miliar tahun yang lalu saat Big Bang terjadi, dua alam semesta kembar lahir. Salah satunya adalah alam semesta kita dan yang lainnya adalah alam semesta paralel. Dan keduanya hampir identik dalam segala hal kecuali beberapa hal. Sebagai contoh, waktu di alam semesta paralel ini tidak bergerak dengan cara yang sama seperti di alam semesta kita. Ia bergerak mundur. Selain itu, segala sesuatu di sana akan terlihat terbalik bagi kita, seolah-olah kita sedang melihat ke cermin. Oleh karena itu, para ilmuwan menyebutnya antiverse dan percaya bahwa alam semesta ini bisa jadi diisi oleh antimateri. Dan meskipun semua ini mungkin tampak aneh dan gila bagi kita, bagi mereka yang hidup di antiverse itu cara hidup mereka cukup normal. Bahkan mereka lebih suka menganggap kita sebagai makhluk yang aneh. Jadi, neutrino misterius ini bisa saja lahir di antiverse ini. Katakanlah mereka entah bagaimana ada di sana dan secara tidak sengaja masuk ke dunia kita, dan kita bisa mendeteksinya. Gagasan tentang multiverse itu sendiri benar-benar luar biasa. Jika itu benar, maka itu bisa berarti bahwa ada realitas yang tak terbatas, banyak di antaranya yang jauh lebih baik daripada realitas kita. Mekanika kuantum bahkan mengatakan bahwa sangat mungkin bahwa setiap detik setiap hari, setiap keputusanmu membagi alam semesta menjadi dua. Jadi, ada kuintiliun alam semesta paralel di mana kehidupan kita berjalan dengan sangat berbeda. Hal seperti ini bahkan sulit untuk dibayangkan. Tentu saja akan sangat menyenangkan jika kita bisa menemukan cara untuk pergi ke alam semesta lain. Dan jika partikel tau neutrino yang misterius ini mampu melintasi batas dua dunia, mungkin kita juga bisa melakukannya. Namun sayangnya fenomena ini saja tidak cukup untuk mengatakan apakah teori multiverse itu benar atau tidak. Ini hanyalah salah satu dari beberapa opsi yang mungkin. Pada tahap perkembangan manusia saat ini, kita tidak dapat membuktikan atau menyangkal teori ini. Mungkin suatu hari nanti di masa depan, kita akan menemukan kebenarannya. Tapi yang pasti bukan sekarang. Satu-satunya hal yang bisa kita katakan sekarang, setelah penemuan ini adalah bahwa kita telah menemukan sinyal radio aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika standar. Jadi, kita harus bergerak ke arah ini dan mempelajarinya untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena yang luar biasa ini. Tapi orang-orang suka bermimpi tentang ruang angkasa, jadi tidak heran jika kita sangat bersemangat tentang hal ini. Dan akan sangat menyenangkan jika suatu hari nanti ternyata teori ini benar adanya. Teori alam semesta paralel telah populer di berbagai film dan buku untuk waktu yang sangat lama. Kemana kamu akan pergi jika kamu mengetahui bahwa kamu bisa melakukan perjalanan antar realitas? Kalau aku sih akan mencari realitas es krim yang berbeda.